Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita perkenalkan. Yang pertama ada Muhammad Yunar Ilyas, yang kedua Ahmad Wahyudi, yang ketiga Alfi Sofatul Hikmah. Ya, dosen Ibu Silviana Februari SE MEK. Kita masuk ke materi tentang masalah dasar mikroekonomi. Apa sih ekonomi, masalah-masalah dasar mikroekonomi itu? Sebelum pembahasan, kita anggap baiknya kita akan membahas secara detail pada materi pada pagi hari ini. Tujuan ekonomi mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam tujuan ekonomi Islam adalah sebagai tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah definisi dari pandangan kesejahteraan dalam pandangan Islam. Nah, harus tahu ya, harus mengerti ada tujuan, tetap ada masalah dasar ekonomi. Seluruh permasalahan manusia dalam memenuhi barang dan jasa sesungguhnya berawal dari satu hal, yaitu adanya perbedaan atau kesenjangan antara ketersediaan berbagai sumber daya dan ragam kebutuhan manusia. Jadi antara jumlah sumber daya yang tersedia dengan jumlah kebutuhan tidak sama. Seandainya kesenjangan seperti ini tidak ada, maka manusia tidak akan mengalami permasalahan dalam memenuhi kebutuhan. Mereka dapat mengambil sumber daya seberapapun mereka inginkan. Dalam pandangan ekonomi konvensional, hal ini muncul karena kesediaan sumber daya adalah terbatas atau limited resources, sementara kebutuhan atau keinginan manusia bersifat tak terbatas atau unlimited wants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mas Wahyudi. Yang pertama adalah pengertian kelangkaan secara bahasa. Scarcity adalah kata benda dari scarce yang berarti kelangkaan dalam bahasa Indonesia. Scarce sendiri adalah kata sifat yang berarti langka. Sederhananya, scarcity adalah kondisi langka atau scarce. Secara istilah, kelangkaan dalam ekonomi tidak sekedar langka, tidak juga berarti terbatasnya jumlah suatu barang. Dalam ekonomi, scarcity atau kelangkaan berarti tidak didapatkan secara cuma-cuma. Suatu barang menjadi langka jika barang tersebut diinginkan dan berharga. Penyebab kelangkaan yang pertama adalah meningkatnya permintaan secara drastis, yang kedua faktor alam, dan yang ketiga berkurangnya pasokan suatu barang. Perspektif scarcity dalam Islam. Di dalam Islam melihat bahwa kelangkaan sebenarnya tidak ada karena Allah memiliki semua apa yang diinginkan manusia dalam pandangan ekonomi. Khususnya dalam ekonomi Islam, permasalahan kelangkaan lebih disebabkan ketidakseimbangan distribusi dan pendapat. Dampak akibat dari scarcity dan penyelesaiannya dalam perspektif Islam. Menurut surat Hud ayat 6, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi makhluk-makhluknya. Itu merupakan jaminan yang pasti dan benar untuk menunjukkan betapa mahakayanya Allah yang memiliki segala sifat kebesarannya. Permasalahan yang timbul akibat scarcity ini adalah bagaimana proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia. Di dalam koridor Islam, menurut Abdul Salam, iman dapat membuat pilihan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Ini dihubungkannya hak masyarakat untuk diperlakukan secara adil. Masyarakat miskin akan melakukan pilihan terhadap apa yang tidak mereka miliki dan pentingnya memilih dalam memenuhi kebutuhan mereka atas dasar kebutuhan yang dianggap masih kurang. Maka skala prioritas menjadi ukuran bagi setiap muslim memenuhi kebutuhan dan keinginan atas faktor yang penting dan mendesak. Sehingga
wujud dari kelangkaan dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan tidak akan terjadi. Maslahat dan falah dalam ekonomi Islam. Maslahat dalam ekonomi Islam yaitu kesejahteraan umum yang dapat diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudorotan. Dalam ekonomi Islam, maslahah ada beberapa macam. Pertama, al-maslahah al-mu'tabarah yaitu kemaslahatan yang menjadi rujukan dan tidak diragukan karena sudah ditelusuri dalam dalil-dalil. Kedua, al-maslahah al-mukhah yaitu kemaslahatan yang tidak diterima dalam karena melanggar dalil-dalil. Ketiga, al-maslahah al-mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak pula didukung oleh dalil-dalil dan tidak pula dibatalkan oleh dalil-dalil tersebut, seperti pendapat yang dikemukakan dari ulama terdahulu tentang maslahah. Pengertian falah. Falah yaitu kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. Falah dalam ekonomi Islam yaitu falah merupakan tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam. Pada dasarnya setiap makhluk hidup menginginkan kesejahteraan dan untuk mencapai tahap ini, manusia harus mengenal apa maslahah yang terjadi di sekitarnya. Dalam ekonomi Islam, falah ada beberapa macam. Pertama, falah sebagai tujuan hidup. Kedua, merupakan suatu tujuan yang diinginkan semua manusia untuk kesuksesan yang diraih dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, falah menjadi salah satu tujuan hidup manusia. 3. Maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. 4. Maslahah adalah kesejahteraan umum yang sulit untuk dilakukan karena bukan hanya masalah ekonomi tapi masalah agama, moral, intelektual, dan keluarga. Dan jika semua sudah terpenuhi, maka akan tercapainya falah tersebut. Kelima, permasalahan dalam mencapai falah. 6. Dalam permasalahan falah, banyak yang harus dilakukan karena setiap kesuksesan berawal dari usaha yang keras. Masalah-masalah yang dihadapi seperti keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan seseorang yang menjadi kendala tercapainya falah. Sekian, terima kasih.